Nah, kira-kira di RA Panjenengan apa sudah ada kegiatan parenting terkait dengan materi ini, Bun? Sudah ada? Belum. Sudah ada? Kok setengah ya? Belum. Belum? Belum. Nah, itu baru jelas. Artikulasi ya, artikulasi, ingat-ingat. Belum. Jadi, ini artikulasinya kurang jelas. Baik, ini sebetulnya sesuatu yang krusial, penting. Karena apa, ini menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Salah satunya adalah bullying. Karena zaman desa nopo, Bu? Gojekan ya, gojekan olor-oloran seperti itu nih. Nah, ini istilahnya kerennya bullying. Ini kenapa harus disosialisasikan, harus kita terapkan, kita kenalkan, kita cegah sejak anak usia dini. Kenapa? Jadi perkembangan pada saat ini, Bu, pengaruh dari gadget, tahu sendiri, dari elektro yang semakin hari semakin menjadi-jadi, ini salah satunya yang bisa mempengaruhi terjadinya bullying. Banyak sekali kejadian di tingkat MI, tingkat MTS, SMP dan seterusnya sampai SMA, bahkan di tingkat mahasiswa. Ini banyak sekali kejadian bullying. Makanya apa tugas kita? Apalagi kita menangani anak usia dini. Tugas kita menanamkan pada anak usia dini untuk mengerti bahwa bullying itu tidak boleh. Kita harus sayang kita tanamkan. Tetapi mungkin kita terkendala dengan lingkungan anak, Karena lingkungan anak ini macam-macam, Bun. Ada yang dia di perumahan itu kenceng-kenceng saja, tidak terlalu tingkahnya tidak terlalu. Ada yang di lingkungan yang memang benar lingkungan itu macam-macam, Bu. Ngomongnya anak itu sampai di luar nalar, maksudnya tidak ke atas, ada. Ini tergantung dari lingkungan. Makanya bagaimana kita harus tetap berupaya, bagaimana mencari terobosan, bagaimana kita bisa mensosialisasikan namanya stop bullying ini. Yang pertama kepada orang tua. Yang kedua, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita tanamkan bahwa bullying itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang melanggar budi pekerti, seperti itu. Jadi begini, nanti kalau materi ini insya Allah sudah saya share, monggo panjenengan programkan di lembaga masing-masing. Nanti adakan pertemuan orang tua, insya Allah ada program pertemuan orang tua setiap bulan. Lah itu masukkan dalam tema parenting. Panjenengan sosialisasikan kepada wali santri, wali murid, dan juga kita juga harus tetap kepada anak-anak menanamkan sikap saling sayang, saling tolong. Mungkin salah satunya dengan lagu-lagu yang sudah kita ajarkan, Salah satunya juga guru, Guru adalah model. Ketika kita bilang kepada anak-anak saya, teman, jangan sampai anak-anak melihat kita kok kebuan kayak bu guru, teka-teka, waduh, ini bahaya. Dalam memorinya akan terekam, loh, bu guru kadang ngomong sayang teman, kok kebuan kayak Bu Erna itu, buang budi ini. Kenapa? Nah, ini sudah lekat pada memori anak. Seperti itu, karena anak itu melihat, melakukan, tidak usah disuruh. Jadi ketika yang dia lihat itu bagaimana bentuknya, itu akan terekam dalam otaknya. Setelah itu akan teraplikasikan dalam perbuatan. Nah, seperti itu. Karena guru adalah model. Kalau di rumah, orang tua adalah model. Baik,
Selanjutnya ini mungkin saya sampaikan secara singkat saja. Nanti panjenengan bisa sambil tenang ngopi di rumah dibaca lagi, karena itu sudah gini Bu. Karena apa? Pola belajar kita juga beda. Mungkin Bu Erna ini polanya auditori, ngurungoknya bunyi tok ceket, nah bisa. Bu Eni visual, Bu Eni melihat, nanti harus baca Bu. Ada yang harus melihat dengan auditori. Sik nguasi kudu mulai banter sinau dhewe lho. Saya kudu dikrungokne dhewe, itu baru ceket, ada seperti itu. Makanya nanti saya sampaikan singkat saja, nanti bisa panjenengan pahami lagi, direncanakan kapan disampaikan ke lembaganya. Kalaupun nanti panjenengan membutuhkan dari KKRA, saya punya program nanti dari KKRA, saya siap roadshow untuk mengisi parenting pada bunda-bundanya. Mungkin ibu gurunya sibuk ngajar, jadi bunda-bundanya itu kami siap yang memang mau jadwal dari KKRA, saya siap, tidak usah repot-repot. Kok bu, semua bumi kok jadi ngomongnya apa ngomong, tidak usah iya, tidak usah. Jadi yang memang berminat dari lembaga mana, nanti kok ingin dari KKRA, karena saya mau program roadshow nanti per lembaga yang Kecamatan Ambi saja terkait dengan parenting bullying ini. Nanti ada plus tambahan yaitu materi pola asuh dari saya. Seperti itu. Baik, pengertian perundungan mulai sinang saya pinggir. Perundungan berasal dari kata rundu. Pernah dengar Bu? Pernah? Indung-indung itu saya dengar. Bukan ya lagu ya? Lagu. Yang berarti mengganggu, mengusik, menindas, mengintimidasi. Lah ini gunanya artikulasi. Saya artikulasi tidak jelas, mengintimidasi. Bingung Bu. Mengintimidasi secara terus-menerus dan menyusahkan. Perundungan lebih populer disebut bullying, yang berarti menggertak dan menggunakan kekuatan serta kekuasaan untuk menakut-nakuti atau menyakiti anak yang lebih lemah, baik secara fisik dan atau psikologis. Ada terjadi ada ya, ada seperti ini, ada ya, 1, 2, 3 ada. Karena apa? Pengaruh dari lingkungan juga dan korban. Makanya kita harus ini memberi pengertian dulu kepada orang-orang yang 24 jam lebih lama bertemu. Siapa? Orang tuanya seperti itu. Kalau kita berapa jam cuma bertemu tuh? 2 jam itu pun tidak maksimal ya. Jadi makanya parenting itu termasuk kegiatan yang harus panjenengan maksimalkan di lembaga. Karena saya sendiri itu selalu mencari solusi, bagaimana ada seperti ini, saya cari solusi. Itu selalu saya libatkan orang tua. Yang pertama itu pasti orang tua yang saya hubung. Seperti itu. Lanjut Bu. Bu Mila ngelamun, jadi ini waktunya ini ya, terima kasih ya Bu Mila. Tak lagi berapa menit lagi. Jenis-jenis perundungan. 1, perundungan fisik. Nah ini sudah sering terjadi Bu. Mencubit, mendorong, menyengkat, meludah dan lain sebagainya. Nah ini harus kita cegah sejak usia dini. Sejak usia dini. Karena kemarin itu ada kasus namanya anak-anak SMP, apa itu, nyegat-nyegat di jalan itu loh. Dan ini kan sangat miris. Apa tujuan mereka? 1, mereka adalah anak-anak yang butuh perhatian sebetulnya Bu. Dengan melakukan hal yang tidak sesuai, dia akan diperhatikan. 1, polisi, orang-orang ramai memperhatikan, itu sudah menjadi kebanggaan. Kembali lagi pada
Ya. Jadi anak-anak demikian sebetulnya punya kemampuan tetapi tidak terarahkan dan butuh perhatian, mencari sensasi intinya Bu. Anak-anak seperti ini. Nah ini perlu menjadi tugas kita di pendidikan anak usia dini. Memang tanggung jawabnya besar, pahalanya besar Bu. Surganya yang ngenteni pokok ikhlas. Nah, itu nggih. Harus ikhlas, sama harus ikhlas beramal. Perjuangannya tahu saya mulai jenengan bangun tidur, umek masak dan bapak ya saya cuma oh nah ini sudah tahu saya. Nggih, ceritanya bagaimana karena saya mengalami sendiri kalau pagi seperti itu pengalaman. Jadi tahu, nggih, umek si anaknya 3, 2, ono sing 4, ono sing 5, ono sing ndak di anak, tapi pagi sibuk apa Bu? Scroll TikTok. Iki bahaya misal ya. Jadi itu nggih. Selanjutnya perundungan verbal apa Bu? Ucapan ya. Jadi ngelokne lah itu. Lek dhisik awakmu iku anake Pak Menang ngono Bu. Aduh wis. Pokoke sampai sakniki nggih wonten ngoten iki Bu. Iya. Oh, rambutnya kayak mie, kriwil kayak mie lah ini. Iya. Makanya memang tiga pilar itu harus bersatu. Jadi dari guru, dari orang tua, dari lingkungan sekitar itu harus memang sama-sama mendukung. Karena apa? Setiap siswa kita itu beda, basic lingkungannya beda-beda. Ada yang standar, enak, selalu kencang, nggak nengok-nengok manut, ada seperti itu. Lanjut Bu. Yang ketiga, perundungan sosial. Contohnya, biasanya perundungan sosial dimulai dengan perundungan verbal, seperti jangan main sama dia karena sepatunya jelek. Coba gue lo kelambine kan, seperti itu ya. Itu termasuk sosial. Jadi seperti itu. Coba iku dulu rambutnya sepatunya seperti itu. Terus lanjut perundungan di dunia maya. Hati-hati emot ya, emot itu ya. Nah nih di dunia ditemukan pada usia sekolah dasar ke atas ini juga apa ada ya. Karena ini apa anak-anak juga apa ya di WhatsApp nanti juga bisa membaca, mengerti bergrup WhatsApp. Jadi anak-anak seperti itu. Jadi perundungan yang dilakukan di media sosial atau maya dalam jaringan melalui berbagai macam hal seperti menuliskan kalimat negatif, memperolok, mengancam. Lek grup emak-emak wis gede ini kan dionoan. Tapi gak mempang kok ya. Sing mempang itu anak-anak itu ya. Iya, tapi akan kita semua pendidik, insya Allah bisa memilah mana yang pantas dan tidak pantas. Insya Allah sudah tahu bagaimana. Selanjutnya, tempat kejadian pelaku dan korban perundungan. Bisa tuan-tuan contoh guru ke anak. Kamu begitu saja tidak bisa. Lah ini termasuk sekolah ramah anaknya bagaimana? Apa cuma lingkungannya yang asri? Apa cuma tempatnya yang bagus dan bersih? Bukan Bu. Ramah anak itu lingkungan pendidikan yang bebas dari ucapan ataupun perbuatan yaitu yang menunjuk pada kekerasan. Contohnya kita sebagai guru, jangan sampai kita berbicara kamu ini begitu saja tidak bisa toleh. Lah itu dalam benaknya itu alah Bu Guru bilang aku tidak bisa. Makanya bagaimana Bu Guru tetap memberi reward apapun pencapaian anak. Tidak boleh menjudge. Ngene gak iso lele. Nah ini tidak boleh. Ini termasuk apa? Termasuk contoh dari sesuatu yang tidak baik. Kami tidak mau berteman dengan kamu. Badanmu gendut, tidak bisa lari cepat. Aku tidak mau main sama kamu. Nih, sama juga. Kamu tiap hari membuat masalah. Sopo? Burhan Utra.
itu bendit. Aduh, ini nggak boleh. Jangan sampai kata-kata bendit seperti ini ya. Apalagi anaknya mendengar, teman-temannya mendengar, ini menjadi satu hal yang membuat drop. Tetapi namanya manusia mahalin hotok wan bisa sepisah nggak popo, ojo diulang keceplosan karena malaikatnya tepat nggak liwat, jadi ini setane gitu, tidak terkendali. Jadi seperti itu. Ini pasti ada seperti ini Bu. Iya. Iya.